Oke, selamat siang para sahabat, para peserta seminar online kali ini di GK Invest Semarang. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan, kemudian selamat kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani yang merayakan. Oke, untuk siang ini saya akan membahas atau mengisi event untuk apa saja yang bisa berpeluang trading dalam minggu ini. Jadi seperti yang sudah sebelumnya, ketika kita mulai transaksi, maka yang perlu kita perhatikan adalah event-event atau kalender ekonomi yang dalam minggu ini akan dirilis. Jadi satu, dipastikan kalender ekonomi yang akan dirilis itu apa saja. Misal ini kita untuk hari ini, untuk 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 kita untuk kita cek adalah kalender ekonomi. Jadi dalam minggu ini itu apa saja yang menjadi fokus pasar. Misal untuk hari Senin ini adalah salah satunya adalah pidato ECB. Jadi di Euro USD nanti malam itu ada event pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa di jam 19. Apa yang akan terjadi? Jadi jika pidato ini menunjukkan jadi pidato ini jadi Elizabeth McCall, anggota Dewan Pengawas Perwakilan ECB, dijadwalkan menyampaikan pidato di jam 19. Pidato sering memuat isyarat mengenai kemungkinan arah kebijakan moneter di masa datang. Jadi kebijakan ini akan cenderung hawkish atau dovish. Jika hawkish, kemungkinan mata uang euro akan terus mengalami penguatan. Jika dovish, berarti mata uang euro akan mengalami penurunan. Berarti dalam minggu ini kemungkinan secara kalender ekonomi itu ada di mata uang euro. Malam ini kita untuk bisa melakukan transaksi. Yang kedua, minggu ini, event ini, hari Senin, itu adalah Kanada Dollar. Jadi nanti di jam 19.15 itu akan dirilis sebuah pembangunan residensial dimulai di bulan April. Jadi pembangunan residensial ini merupakan tolak ukur angka dalam setahun pembangunan properti residensial baru yang dimulai dalam bulan terlapor. Angka ini merupakan salah satu indikator utama kondisi sektor perumahan di Kanada. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif untuk Kanada Dollar. Atau kebalikan, sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif pesimis atau negatif. Pada hari ini itu ada beberapa peluang euro, kemudian Kanada di jam 19.15, kemudian yang ketiga di USD di jam 19.30 akan dirilis tentang indeks manufaktur Empire State atau yang kita bisa kita artikan adalah tingkat yang relatif usaha umum yang ada di New York. Jadi data ini dirangkum dari survei terhadap sekitar 200 perusahaan manufaktur di wilayah New York. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif dan kebalikannya jika
data ini negatif, berarti US akan mengalami pelemahan. Dari perkiraan nanti kita bisa jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah yang dari perkiraan. Jadi perkiraan yang dari sebelumnya 335,2 diperkirakan 292,5 K, dia akan menjadi berapa? Itu jika dia di bawah perkiraan ini, kemungkinan ya Kanada akan mengalami pelemahan. Atau di Amerika dari perkiraan 23,9 dia akan di bawah perkiraan atau akan di atas perkiraan untuk indeks manufaktur Empire State. Gitu. Kemudian USD beberapa malam ini juga banyak pidato yang kemungkinan juga tentang ekonomi di US untuk kedepannya. Jadi kebijakan ekonomi ini akan biasanya akan melalui pidato-pidato dari anggota FOMC. Kemudian nanti malam terakhir di di Pound Sterling juga ada pidato. Kemungkinan besar untuk US pada hari ini akan sedikit ranging ya kawan. Jadi ranging karena ada beberapa pidato yang akan dirilis. Jadi, itu secara fundamentalnya. Kemudian secara teknikalnya kita akan bahas secara teknikalnya kita akan melihat di meta tradernya. Oke. Jadi tadi hari ini ada peluang euro USD. Kita akan lihat euro USD. Oke. Euro USD secara tren. Jadi kalau kita melihat ya secara garis besarnya euro USD itu saya akan lihat. Kita pisah dulu. Oke. Euro USD secara tren. Jadi kalau kita lihat cukup dengan garis trendline atau garis tren seperti ini. Ini salah satu cara melihat tren jangka panjangnya. Jadi jangka pendeknya untuk hari ini. Jadi euro karena hari ini juga ada pidato, kemungkinan besar euro selama di atas 21.100 atau di sekitar sini kawannya. Jadi euro hari ini sekitar di atas 1.2100 sekitar 1.2125 itu akan kecenderungan ke atas. Jika dia ada di bawah 2100 mungkin di sekitar 2090 dia akan cenderungan ke bawah. Lihat dari pidato nanti malam kita harus cermati juga apa hasil pidato itu kawan bisa ikutin Twitternya di SCB atau searching di Twitter dia akan live. Jadi secara Twitter itu akan memberikan informasi lebih cepat ya. Oke, untuk euro hari ini pergerakan sih selama di atas 2100 dia kemungkinan akan terus naik. Target kenaikan sementara dia mencapai high terakhir itu di sekitaran 2170 sampai 2180. Target sementara segitu. Oke, untuk selanjutnya USD Kanada. Ini USD Kanada kondisi harganya itu sangat rendah kawan. Jadi dia US mengalami pelemahan cukup dalam di USD Kanada. Salah satu faktornya memang US masih dalam kondisi melemah ya. Jadi kalau hari ini kemungkinan besar USD Kanada selama dia tidak
terbentuk harga 2075, saya kira dia akan kecenderungan akan coba pukul ke atas atau coba naik ke atas. Tapi hati-hati ketika dia mengalami break low atau di bawah 2075, misal ada 2060, kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan USD CAD. Cuma nanti malam juga perlu dicermati di berita juga USD CAD ya, USD Kanada. Hari ini USD Kanada kita lihat tadi, kita bisa lihat di eventnya atau di kalender ekonominya. Teman-teman bisa lihat adalah pembelian sekuritas asing dan pembangunan residensial. Jadi dia nanti akan mengalami di bawah perkiraan atau di atas perkiraan. Kita akan tunggu di jam 19.15. Jadi ketika kita trading, kita baiknya akan menunggu berita atau kalender ekonomi yang akan dirilis, sehingga tingkat spekulasinya atau tingkat gamblingnya akan berkurang. Gitu. Misal hari ini kalender akan dirilis dimulai di di Swiss franc ya, indeks harga produsen. Jadi hari ini akan dimulai di 13.30, CAF juga ada, Euro, Kanada, dan Pound sterling. Pound sterling ini semua rata-rata pidato. Jadi kita akan coba melihat teknikalnya Pound sterling. Oke. Saya akan lihat teknikalnya Pound sterling. Jadi Pound sterling, kita akan lihat Pound sterling USD kawan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat Pound sterling, ini kondisi harga sekarang ada di 4116. Jadi 1 poin 411615. Jadi secara tren, jadi cukup melihat low atau harga terendah terakhir aja. Jadi seperti ini. Oke, jadi selama dia tidak melewati garis trendline kita yang punya aturan. Jadi trendline ini kita munculkan itu atas dasar harga terendah terakhir. Jadi terendah ini, terendah ini, terendah ini, dan terendah ini. Selama dia tidak melebihi di bawah trendline yang kita bikin, dia akan terus naik. Targetnya sementara high-nya di area 4150 sampai 4160-an, 65. Itu ingat hati-hati kondisi pound sterling itu kondisi harga sudah di atas. Jadi untuk area sell saya sarankan di kisaran mulai di 4160 sampai 4165. Oke, secara trendline kita lihat pound sterling hari ini masih di atas trendline yang saya buat. Di area hari ini selama pound sterling tidak di bawah 4075, berarti dia akan kecenderungan akan naik. Jadi area stop loss-nya ada di bawah 4075. Misal 4050 kita baru stop loss, berarti area belinya sekisaran 400 atau 4080, tergantung seberapa risiko yang akan kita siap hadapi. Oke, dalam hari ini berarti hari Senin ini ada peluang pound sterling, USD Kanada, dan euro. Dan rata-rata untuk euro masih kecenderungan menguat, kemudian untuk pound sterling juga masih kecenderungan menguat. USD Kanada kecenderungan juga, kalau USD Kanada tadi kita bahas, USD Kanada ini secara teknikal dia harusnya naik. Karena apa? Karena secara teknikal tadi saya sempat bahas di
sempat kita bahas tadi USD Kanada itu masih trennya masih kecenderungan landai ke atas. Jadi USD Kanada hari ini selama dia tidak ada 2080 atau sekitar 2070, kecenderungan masih ada change peluang untuk naik. Kemungkinan besar USD Kanada untuk malam ini kemungkinan besar USD Kanada masih kecenderungan naik jika dia 2070 sampai 2080 tidak ada untuk hari ini. Oke. Kemudian kita akan lihat untuk hari Selasa. Kita akan lihat hari Selasa. Hari Selasa ada beberapa event yang teman-teman harus pantau terutama di izin bangunan. Jadi izin bangunan dan kemudian indeks rata-rata pendapatan di Poundsterling itu hari Selasa besok sangat bisa menggerakkan pasar. Jadi kita start dari pagi sekitar jam 3 transaksi jangka panjang bersih untuk US. Oke. Ini masih belum ada perkiraan. Nah, kemudian jam 6.50 itu ada PDB Jepang dari 2,8 diperkirakan minus 1,2%. Jika memang ini terjadi minus, maka Jepang akan mengalami penurunan atau mengalami pelemahan. Kita lihat kondisi nanti ketika dirilis jam 7 kurang 10 menit. Oke, berarti Selasa ada USD Jepang, kemudian di jam 13 ada Poundsterling, indeks rata-rata pendapatan bonus, kemudian di jam 13 juga ada juga perubahan jumlah pengklaim, kemudian di Euro juga ada PDB juga, Euro akan diperkirakan dari kemarin minus 1,8 diberikan masih 1,8 nanti tergantung dari rilis data yang akan dikeluarkan. Jadi untuk hari Selasa kita coba bahas untuk yen Jepang, kawan. Jadi yang Jepang ini, oke, saya akan lihat yang Jepang secara berita USD Jepang kita akan lihat ya. Jadi produk domestik bruto adalah mengukur perubahan dari nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu ekonomi. Indikator ini adalah tolak ukur terluas aktivitas ekonomi dan indikator utama keadaan ekonomi suatu negara. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau optimis untuk yen Jepang. Sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif. Oke, kita lihat ekspektasinya atau kita akan lihat perkiraan ekspektasinya. Jadi ekspektasinya adalah minus 1,2%. Berapa yang akan dirilis ya? Kita nanti akan nunggu jam 6.50 besok pagi. Kemudian secara teknikal kita akan bahas untuk yen Jepang. USD Jepang, kita akan lihat. Oke. Jadi tadi perkiraan minus, diperkirakan juga akan minus. Sekarang kita lihat secara teknikal. Oke, USD Jepang kita lihat dari tren itu dari high kemarin itu bisa terlihat ya seperti ini, kawan. Oke. Jadi ini merupakan tren jangka pendek aja. Jadi USDJP atau yen Jepang selama dia tidak melebihi tren yang kita bikin, melebihi trendline yang kita bikin, dia akan kecenderungan ke bawah. Berapa targetnya?
Jadi target selanjutnya yen Jepang ini besok perkiraan bisa mencapai ke 108 kecil, bahkan bisa sampai ke low terakhir di kemarin di 108,65. Selama harga trendline ini dia tidak melewati kita punya garis. Jadi trendline ini kita yang ciptakan sendiri kawan. Jadi trading itu salah satu cara yang kita bikin sendiri. Jadi kita bikin sendiri, kita patuhi sendiri, kita disiplinkan sendiri. Jadi cara ini adalah cara yang paling efektif atau cara yang paling ampuh. Jadi kalau melihat melihat sinyal, mereka punya cara sendiri. Jadi sinyal-sinyal yang ada, mereka bikin sendiri dengan sinyal dari belajar, dari pengalaman, dari jam terbang. Seperti itu. Jadi mereka ada tipikal yang long atau yang hari ini trading hari ini selesai atau mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan ada. Jadi tergantung tipikal kita. Jadi kalau yang saya sampaikan ini adalah trading jangka pendek. Jadi hari ini USD Jepang seperti apa atau besok US Jepang seperti apa. Oke, jadi USD Jepang ini secara trendan kita lihat, kita pantau, ya antara dia di 109,45, dia tidak boleh ada di 109,45. Di atas tersebut trendline akan berubah menjadi naik. Itu untuk USD USD Jepang ya. Jadi didukung dengan data yang akan muncul esok hari untuk USD Jepang. Bahwa data sebelum USD Jepang besok adalah dari plus ke minus. Kemungkinan jika dia melebihi minusnya ini, kemungkinan dia akan semakin ke dalam. Atau minusnya ini berapa nanti yang muncul, kita ikutin aja. Oke, trading untuk besok ada change USD Jepang, salah satunya juga pound sterling. Besok juga ada pound sterling, berarti kita harus lihat besok karena kondisi pound sterling besok sudah berubah lagi indikator garis grafiknya. Jadi yang penting kita pantau berita yang muncul, karena berita ini salah satu penggerak pasar. Kemudian hari Rabu kita akan lihat juga ada stok minyak mentah mingguan, kemudian dari yen Jepang juga ada, pound sterling juga ada, USD CAD juga ada, kemudian inventory minyak. Kita akan coba bahas minggu besok Rabu tentang harga oil atau harga minyak yang stoknya diperkirakan minus ya kawan. Jadi kalau stok berkurang, artinya stok berkurang berarti harga akan naik. Kalau stok melimpah berarti harga akan turun. Jadi kita akan lihat untuk hari Rabu, trading hari Rabu, kita akan lihat secara inventory minyaknya kita akan lihat, kita akan coba dalami data inventory minyak mentah yang dirilis oleh Energy Information Administration atau EIA. Mengukur perubahan mingguan jumlah barrel minyak mentah yang disimpan di perusahaan-perusahaan Amerika. Tingkat inventory mempengaruhi harga produk minyak bumi yang dapat mempengaruhi inflasi. Oke, kita bahas berarti inventory minyak diperkirakan minus. Oke, kita akan secara teknikal kita akan lihat secara teknikal untuk oil. Oke, kita akan lihat oil. Oke. Jadi oil sekarang ada di 65,32 kawan. Secara tren kecilnya atau tren hari ini itu oil kita bisa lihat dari sejak kemarin mengalami kenaikan. Sejak hari Jumat dia mengalami kenaikan. Oke, kita akan lihat low terakhir oil ada di sini.
Oke, ini adalah low terakhir yang kita bisa urutkan. Jadi kalau secara teknikal, oil ini adalah harga terendahnya adalah dari ini ke sini hari Jumat, terendah sini hari Kamis terendah di sini, hari Jumat terendah di sini, hari Senin. Jadi oil ini sementara ini jika dia tidak ada di bawah harga 64 atau kisaran 6400 sampai di bawah 64 ya. Jadi 64 6370 sampai 64 lah ya. Dia akan kecenderungan akan ke atas. Target selanjutnya sementara itu adalah high-nya ini sudah capai, high kemarin sudah capai. Jadi target sementara di kisaran 66. Jika ya, dia target ke 66 jika selama harga di 64 itu tidak ada, di bawah 64 tidak ada. Itu akan target selanjutnya di 66. Berarti area stop loss-nya adalah di bawah 64. Misal kita stop loss di 6370 sampai 6350 berarti area belinya kisaran 64 persis atau 6450 seperti itu. Kita mendekati harga low terakhir dia capai. Oke, untuk oil sementara saya perkirakan harga masih kecenderungan ke area 66,5 selama di 64 dia tidak ada harga 6400. Jika dia ada 6400 kemudian dia akan berbalik ke bawah. Kita akan tetap tunggu besok hari Rabu rilis yang sudah pasti akan diterbitkan oleh EIA. Jadi lebih pasti kita akan lihat apa yang akan dirilis besok hari Rabu. Besok Rabu ini adalah inventory minyak. Ini akan menjadi fokus untuk harga minyak. Oke, untuk hari Kamis, hati-hati. Kamis pagi ada rapat FOMC. Jadi rapat FOMC ini jam 1 malam. Kemungkinan rapat FOMC akan membahas tentang ekonomi Amerika dan kemungkinan suku bunga. Jadi laporan hasil rapat Federal Open Market Committee adalah catatan terperinci mengenai rapat penentuan kebijakan komite yang diadakan sekitar 2 minggu sebelumnya. Laporan hasil rapat ini memuat pandangan terperinci mengenai pendirian FOMC terkait kebijakan moneter, sehingga trader falas memperhatikan dengan seksama untuk mengetahui isyarat mengenai hasil keputusan suku bunga mendatang. Oke, berarti Kamis FOMC, hati-hati jam 1 apa yang akan di hasil dari rapat itu akan bisa menentukan mata uang USD selanjutnya. Kemudian ada data selanjutnya hari Kamis ada yen Jepang ekspor year to year yang diperkirakan meningkat ya. Kemudian indeks manufacturing Fed Philadelphia USD hari Kamis juga cukup menjadi perhatian juga. Untuk hari Kamis rata-rata USD yang salah satu penggeraknya. Berarti kalau kita coba USD, kita akan bahas ke gold. Oke. Secara technical gold kita bahas. Minggu ini ada FOMC, makanya kita coba bahas untuk gold. Oke. Kita bahas gold. Gold cukup tinggi kawan. Hari ini dia capai high lagi baru di 1855.20. Dia capai high beberapa minggu ini dia capai high terus. Jadi gold ini lawannya adalah USD. Jadi XAU USD. Selama USD-nya melemah, XAU-nya atau gold-nya ini akan mengalami kenaikan atau penguatan. Jadi secara tren kita lihat, kita tarik garis terendahnya terakhir. Jadi terendah ini ada di sini. Oke, kita tarik terendah sini. Kita lurusin aja.
Oke. 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 Oke, gold mengalami tren naik selama garis tren ini tidak dilewati. Jadi cukup kan berarti garis ini di sini. Oke, berarti dia tidak boleh di bawah 1838 untuk terus mengalami kenaikan. Target berapa? Karena capai high-nya sudah melebihi high-high sebelumnya. Kita lihat high di sini sudah ditembus semua. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah high terakhir. Dia melewati high terakhir. Oke, di sini. Bisa di sini. Bisa di sini. Alangkah baiknya pas di high terakhir aja. Oke. High-nya terakhir di sini. Jadi high 1845 sudah dicapai, maka di atas ini sudah tidak ada harga selanjutnya, maka kita akan naikkan ke time frame yang lebih gede, lebih besar. Oke, lebih besar kok tidak ada high-nya lagi, kita akan naikkan lagi gede. Oke, jadi kita sudah lihat. Berarti target selanjutnya adalah 1855 dan kemungkinan besar high selanjutnya dia akan capai di kisaran 1871 sampai 1875. Selama tren ini tidak dilewati oleh gold. Tren yang kita bikin ya kawan. Oke, gold masih kecenderungan ke atas selama tren yang kita bikin, kita tentukan tidak dilewati oleh gold. Oke, kita akan bahas untuk hari selanjutnya adalah hari Jumat. Oke, kita lihat hari Jumat. Oke, hari Kamis kita ada rapat FOMC. Oke, kita sudah bahas hari Jumat. Ada beberapa data dari yen, pound sterling, euro. Kemudian terbesar hari Jumat adalah pound sterling, jadi indeks pembelian manufaktur. Dan Kanada juga penjualan retail inti atau month-to-month-nya juga di jam 21 juga ada USD penjualan rumah lama. Secara garis besar, pound sterling, oke saya bahas dari atas. Secara garis besar, pound sterling untuk penjualan retail month-to-month-nya dari 54 menjadi 4 itu berarti kemungkinan pound sterling juga akan mengalami pelemahan untuk hari Jumat. Tergantung dirilis juga kawan. Jadi tetap kita akan nunggu rilis data sebagai acuan. Oh kita hold, oh kita TP kita akan panjangkan atau TP kita cukup sekian. Jadi itu salah satu berita ini salah satu cara apa yang akan kita lakukan. Misal, oh kita harus stop sebelum dia kena stop loss atau kita TP-nya kita naikkan atau take profit kita naikkan karena beritanya cukup rilis datanya cukup jauh dari perkiraan, itu bisa jadi acuan untuk tindakan trading apa yang akan kita lakukan. Oke, dari pound sterling kemungkinan besar banyak data yang flat kecuali di jam pound sterling di jam 13 kemungkinan dia akan mengalami pelemahan. Untuk di jam-jam yang lain dia hampir mengalami flat atau sama. Kemudian USD dia juga bisa mengalami penguatan jika penjualan rumah ini di atas 6,09. Jadi diperkirakan dari 6,01 menjadi 6,09. Kemungkinan ada penguatan untuk USD. Untuk Kanada juga jam 19.30 bagi yang trading Kanada bisa dilihat di jam 19.30. Kemungkinan besar Kanada juga akan mengalami
pelemahan. Jadi pelemahan Kanada. Jadi kalau kita trading USD Kanada, jika Kanada mengalami kelemahan, berarti US-nya akan naik. Artinya USD Kanada akan mengalami kenaikan. Karena Kanadanya ini data kemungkinan yang akan diriliskan kurang bagus untuk hari Jumat. Jadi Kanada untuk hari Jumat kemungkinan USD Kanada, jadi USD-nya akan mengalami kenaikan. Oke, dalam minggu ini ulang trading sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta. Jadi pastikan kalender ekonomi ini salah satu trigger atau salah satu penggerak pasar. Jadi ketika jadi pernah kita mengalami kondisi berita yang bagus dan semua pelaku pasar bisa melakukan buy semua. Jadi indikator ekonomi bisa menjadi trending. Jadi kita ketika terjadi trending itu karena memang kondisi kalender ekonomi atau berita yang dirilis itu hampir semua orang tahu, oh kondisinya bagus, makanya dia bisa terjadi trending, terus naik bertahap-tahap. Tapi kalau kalender ekonomi itu dirilis secara mix, kemungkinan ya dia akan mix. Atau dia kondisinya dalam minggu ini misal ada banyak libur ya, kebanyakan harga akan bergerak di situ-situ aja atau kita bahasanya ranging atau dia stuck gitu. Tuh, jadi trading sebenarnya adalah cara yang menentukan cara adalah kita sendiri. Jadi pastikan kondisi berita atau kondisi kebijakan ekonomi suatu negara itu kita amati. Dia kondisinya negara itu baik-baik aja, laporannya bagus, kemudian penjualannya bagus, semuanya laporan bagus, biasanya kecenderungan akan mengalami penguatan atau mengalami positif di mata uang tersebut. Juga ketika kita bisa memanfaatkan data ekonomi yang kurang bagus untuk US, misal data ekonomi USD kurang bagus, berarti euro atau pound sterling yang melawan dengan US dia juga akan mengalami tren kenaikan karena laporan yang kurang bagus di negara yang dilawan, misal USD atau euro. Seperti itu kawan. Jadi untuk seminar hari ini trading apa saja menjadi peluang dalam minggu ini tadi sudah saya sampaikan. Besar harapan para trader khususnya trader-trader dari GK Invest khususnya Semarang terus ngikutin apa yang menjadi edukasi atau menjadi seminar yang sering kita selenggarakan setiap minggu. Itu seminar kita adakan 2 kali, seminggu 2 kali. Jadi di situ kita akan tahu bagaimana cara menyikapi pasar, apa yang harus kita siasati ketika harga ini melawan arah posisi kita. Apa kita harus average atau kita harus stop loss. Jadi pastikan money management juga perlu diperhatikan. Jadi trading di GK Invest itu kita bisa start 0,1. Artinya dengan posisi 0,1 dengan dana misal 10.000 US, kita dengan 0,1 itu tingkat gamblingnya sangat sedikit. Jadi kita misal beli USD Kanada, ini kebetulan USD Kanada lagi rendah nih ya. Kita beli USD Kanada, beli sekarang. Rentannya mungkin 100 atau 200 poin, baru kita beli lagi, 0,1 juga. Jadi seperti itu bisa salah satu cara. Karena apa? Karena dengan jarak yang kita atur, kemudian jarak yang teratur itu sebenarnya cara efektif bagaimana kita bisa meraih keuntungan. Karena sebenarnya ketika harga itu turun terus, berarti ada satu sisi negara yang sedang kurang bagus atau sedang rilis ekonominya lagi kurang bagus.
Artinya apa? Ketika suatu negara itu rilis ekonominya kurang bagus, berarti ada upaya si negara itu si negara tersebut upaya untuk memperbaiki dengan kebijakan. Pidato itu salah satu kebijakan-kebijakan yang mungkin di akan dilaksanakan supaya mata uang tersebut tidak mengalami, pelemahan gitu. Karena ketika terlalu melemah mata uang negara tersebut juga kurang bagus di negara tersebut. Oke, untuk seminar edukasi trading apa saja yang bisa pulang dalam minggu ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga prokes ya, prokes, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Harus kita terus, laksanakan ya supaya memutus rantai, dari pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa seminar offline, kita bisa bertatap muka, lebih detail lagi untuk membahas tentang, apa yang menjadi peluang atau trading di minggu ini. Terima kasih para peserta seminar pada Senin 17 Mei 2021. Sampai ketemu lagi minggu depan di seminar-seminar yang lain. Terima kasih. Selamat siang.